فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال المؤلف رحمه الله: وأما الحكم المعين قوله وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول wajib al-imanu biha kadzalik. Dan semua yang disifatkan oleh Rasul tentang Rabb-Nya Azza wa Jalla berupa hadis-hadis yang sahih yang diterima oleh orang-orang yang memiliki keilmuan dalam bidangnya, bidang ilmu hadis, yang diterima oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, maka wajib kita untuk mengimaninya begitu juga. Hadhihi qa'idatun muhimmatun saqahal mu'allif rahimahullah. Ini adalah sebuah kaidah yang penting yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah. Qauluhu wa ma hadhihi syartiyah. Ini adalah manya masyartiyah. Wa fi'lu syart wasofa. Fi'il syaratnya adalah wasofa. Wajabal imanu biha hadza jawabus syart. Maka wajib mengimaninya, ini adalah jawab syaratnya. Dan apa-apa yang datang dibawa oleh Rasul dan apa-apa yang disifatkan oleh Rasul tentang Rabb-Nya, maka wajib diimani. Fama wasafa ar-rasulu bihi rabbah wa kadzalika ma samma bihi rabbah. Apa-apa yang disifatkan oleh Rasul kepada Rabb-Nya, tentang Rabb-Nya, begitu pula nama yang diberikan oleh Rasul kepada Rabb-Nya. Ini sama-sama wajib diimani, tidak hanya ketika Rasul mensifati, tapi juga ketika Rasul menamai Allah Subhanahu wa taala dengan suatu nama, maka juga wajib diimani. Li'anna hunaka asma'un mimma samma bihi Rasul rabbah lam takun mawjudatan fil Qur'an. Dikarenakan di sana ada beberapa nama yang dinamakan oleh Rasul kepada Rabb-Nya, tapi tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Mislu Syafi, seperti Asy-Syafi. Ini penamaan Allah Asy-Syafi hanya ada di dalam apa? Sunnah, tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya Rasul tentang meruqyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isfi anta syafi. Ya Allah, sembuhkanlah, sungguhnya Engkau adalah yang menyembuhkan. La syifaa'a illa syifaa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan. Ar-Rabb, dan juga lafaz Ar-Rabb tanpa mudhaf ilaih. Nah, di Al-Quran mudhaf ilaih banyak, Rabbul Alamin. Tapi kata Rabb saja ini enggak ada kecuali dalam sunnah. Lam ya'ti fil Quran biduni idhafah. Tidak ada dalam Al-Quran tanpa adanya mudhaf ilaih. Semuanya ada mudhaf ilaihnya. Rabbus samawati. Kalau Rabb gitu aja enggak ada yang maknanya Allah Subhanahu wa taala. Lakin fi sunnah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun di dalam sunnah Rasul mengatakan amar ruku' fa'azzimu fihi Rabb. Adapun ruku' maka agungkanlah Rabb. Ini ketika Rasul melarang membaca Al-Quran dalam ruku'. Nah, ini nuhitu an aqra al-Quran wa ana raki'un aw sajida. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku' atau sujud. Kemudian beliau menyatakan alasannya, kalaupun sedang ruku' maka agungkanlah Rabb. Sehingga boleh seorang pakai nama Abdur Rabb. Karena Rabb salah satu nama apa ini? Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi siwak. Rasul juga mengatakan tentang siwak, matharatun lil fam. Siwak itu adalah pensuci mulut, pembersih mulut. Wa mardatun lirrabb, dan sebagai alat untuk mendatangkan keridhaan siapa? Ar-Rabb. Tanpa apa ini? Tanpa idhofah. Wa zahiru kalamil muallif annahu yushtaratu liqabuliha syartan. Dan zahir dari ucapan muallif bahwasanya disyaratkan untuk menerimanya ada dua syarat. Al-awwal an takunal ahaditsu sahihatan.
Yang pertama syaratnya hadis tersebut harus sahih. Hadis yang mensifati Allah dengan suatu sifat atau memberi Allah dengan suatu apa? Hadis yang memberi sifat Allah dengan suatu sifat atau memberi nama. Maka syaratnya hadisnya harus apa ini? Sahih. Asani an yakuna ahlul ma'rifah yakni bil ahadits talaqqauha bil qabul. Yang kedua ahlul ma'rifah, orang-orang yang punya pengetahuan yakni tentang hadis telah menerimanya dengan penerimaan. Lakin laisa hadza huwal murad. Tapi bukan ini yang dimaukan. Bal muradu syekhi rahimahullah annal ahaditsis sihah talaqqaha ahlul ma'rifah bil qabul. Ini kelanjutannya sebenarnya, bukan dua syarat. Tapi yang dimaukan oleh beliau bahwasanya hadis-hadis yang sahih itu diterima oleh orang-orang yang punya ilmu. Fatakunu sifah hadhihi sifatun kasyifah la sifatun fatakunu sifatu hadhihi sifatan kasyifah. Sehingga sifat ini sifat kasyifah, sifat yang enggak punya mafhum mukhalafah. La sifat muqayyidah, bukan sifat untuk membatasi, bukan berarti dua syarat ini. Nah, sifat itu ada dua, ada sifat kasyifah, ada sifat muqayyidah. Fa qauluhu allati talaqqaha, ini jadi naatnya. Jadi sifat dia, i'rabnya. Sehingga ini aslinya cuma satu syarat. Hadza bayanun li halil ahadits sahihah. Ini adalah penjelasan keadaan hadis-hadis sahih itu. Bahwasanya hadis sahih itu adalah hadis yang diterima oleh orang-orang yang punya apa ini? Pengetahuan tentang hadis. Ai anna ahlal ma'rifati talaqqauha bil qabul. Maknanya bahwasanya orang-orang yang punya pengetahuan tentang hadis menerima hadis tersebut. Li'annahu minal mustahil an takunal ahaditsu sahihah summa yarfadhu ahlul ma'rifah. Karena mustahil ada hadis-hadis yang sahih tapi ditolak oleh orang-orang yang punya pengetahuan tentang apa? Hadis. Nah. Bal saya kebalunaha, bahkan mereka pasti akan menerimanya. Sahih anna hunaka ahadits zahiruha shihah. Memang betul ada di sana beberapa hadis yang zahirnya sekilas terlihat apa ini? Sahih. Walakin qad takunu ma'lulatan bi'illah. Akan tetapi biasanya itu terkadang ada apanya? Ada cacatnya. Tangkilabi ala rawi. Tangkilab ala rawi seperti terbalik atas bagian rawi. Yang aslinya kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Yang aslinya namanya Zaid bin Amr jadi Amr bin Zaid. Sehingga berubah. Nah, yang tadinya jadi sahih jadi dhaif. Wa nahwihi atau yang semisalnya. Wa hadhihi la tu'addu minal ahaditsis sahih. Dan ini tidak dianggap pada hakikatnya sebagai hadis yang apa? Sahih, karena hadis yang sahih syaratnya apa? Adamul illah. Nah, tidak ada apanya? Cacatnya, penyakit yang samar. Qala wajabal imanu biha. Maka kata beliau jawabannya kalau ada Rasul mensifati dalam hadis yang sahih tentang Allah maka wajib diimani. Liqaulihi ta'ala, karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa qaulihi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu ar-rasul. Zahirnya adalah ketaatan kepada siapa? Rasul. Wa qaulihi ta'ala wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin fa'amiyat 'alaihimul anba'u yauma idzin fahum la yatasaalun. Wa nususu fi hadza katsiratun ma'lumah. Dan dalil-dalil dalam masalah ini yaitu wajibnya taat tunduk kepada Rasul ini sangat banyak dan sudah diketahui. Wa'lam anna mauqif ahli al-ahwa'i wal bid'ah tijahal ahadits al-mukhalifah li ahwa'ihim. Dan ketahuilah bahwasanya sikap ahli pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah terhadap hadis-hadis yang menyelisih hawa nafsu mereka yaduru ala amrain, berputar antara dua perkara. Immat takdzib wa immat tahrif. Kalau tidak didustakan maka dipalingkan. Fa in kana yumkinuhum takdzibahu fa in kana yumkinuhum takdzibuhu kadzabu. Kalau mungkin bagi mereka untuk mendustakannya, mereka dustakan. Kaqaulihim fil qaidatil batilah, seperti ucapan mereka tentang kaidah yang batil. Akhbarul ahad la tuqbal fil aqidah. Kata mereka hadis-hadis yang ahad tidak bisa diterima dalam bab apa? Akidah. Hadis ahad, hadis yang tidak sampai derajat apa ini? Mutawatir. Kata mereka dalam bab akidah harus apa ini? Harus mutawatir. Nah, harus sangat banyak jalannya.
Wa qad radda Ibnu Qayyim hadhihi al-qa'idah wa abtalaha bi adillatin katsirah fi akhir mukhtasar as-sawa'iq. Dan telah dibantah kaidah ini dan dibatalkan oleh Ibnu Qayyim dengan dalil yang sangat banyak di akhir kitab Mukhtasar As-Sawa'iq. Wa in kana lam yumkinuhum takdzibuhu harrafuh. Kalau tidak memungkinkan mereka mendustakannya, maka mereka palingkan. Kama harrafu nusus Al-Quran. Sebagaimana mereka memalingkan nas-nas dari Al-Quran. Ini nggak mungkin ditolak. Kalau hadis masih bisa mereka bilang apa? Dhaif. Nah. Amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah, faqallabu kullama sahha anin nabi SAW fil umuril ilmiyah. Faqabilu. Maka mereka menerima semua yang sahih dari Nabi dalam perkara-perkara keilmuan. Wal umuril ilm amaliyah. Dan dalam perkara-perkara amalan. Ilmu dan amal semuanya diterima selama sahih hadisnya. Li qiyamid dalil ala wujubi qabuli dzalik, karena tegaknya dalil yang menunjukkan wajibnya menerima hal tersebut. Qauluhu kadzalik yakni kama yajibul iman bima fil Qur'an. Maknanya kadzalik itu adalah sebagaimana wajib mengimani apa yang ada dalam Al-Qur'an, min ghairi tahrifin, tanpa dipalingkan, wala ta'tilin, tanpa ditolak, wala takyifin, dan tidak pula dipertanyakan bagaimananya, wala tamsilin, dan tanpa dipermisalkan. Maka begitu pula dalam menyikapi apa yang datang dalam apa ini? Dalam sunnah. Itu maknanya kadzalik. Begitu pula menyikapinya sama, sebagaimana menyikapi sifat dan juga nama yang datang dalam apa ini? Al-Quran. Maka begitu pula cara mensifati sesuatu yang datang dari nama dan sifat dalam apa ini? Dalam apa? Dalam sunnah. Wallahu ta'ala. Disebutkan contoh-contoh yang datang dari Nabi tentang pensifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bab pertama kan tentang sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam apa ini? Al-Quran banyak. Nah, sekarang akan disebutkan dalam hadis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.